Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Auto Calya 87. Jadi konten hari ini kita berbeda ya. Sebelumnya kita ngonten tentang mobil Calya dan mobil saya sendiri ya, yang sering saya buat konten, dan juga mereview tentang hasil perjalanan atau review wisata-wisata yang ada di daerah Sumatera Utara ini. Oke. Kali ini review kita berbeda dengan mereview tentang Honda PCX 160 yang terbaru ya. Jadi ini Honda PCX 160 yang 2022. Jadi udah pemakaian selama setahun. Belum sampai setahun sih. Dia mati pajaknya bulan 4. Oke, karena cuaca panas, tengah hari juga ya. Pukul 1:30 saya buat konten ini supaya teman-teman bisa mengerti. Jadi saya ingin mereview tentang kelebihan dan kekurangan dari Honda PCX ini yang sudah saya pakai selama 1 tahun. Oke. Jadi yang saya suka dengan Honda PCX 160 ini dengan bodinya yang makin gembot ya, makin membesar. Dan kelebihannya itu pada bagian depan, dia kalau dilihat dari bagian depan, dia itu terasa melebar. Nah, itu tadi yang dari PCX yang sebelumnya. Jadi yang PCX 160 yang 2022 ini, dia lebih meruncing ya, bentuk bagian depannya daripada PCX 150 yang sebelumnya. Oke, yang saya suka itu bagian lampu kaca ini ya, dia lebih menghitam. Kalau dilihat dari pada siang hari, dia ini agak menghitam. Nah ini dia. Oke, lanjut di bagian ini ya, bagian lampu sen dia sudah menggunakan lampu LED. Jadi ini ada baritan-baritan sedikit. Kemarin ada apa ya? Sedikit jatuh. Jadi banyak juga ini baritan-baritan dari bekas jatuh kemarin. Jadi nggak apa-apa ya, nggak perlu mengganggu kali kan. Oke, kita lanjutkan saja. Untuk di bagian ini namanya apa ini kalau dibilang ya? Kalau orang biasa bilang sayap sih. Orang yang belum tahu tentang Honda. Oke, jadi kalau di Medan, nama Honda atau sepeda motor atau kereta itu, kalau di orang Medan bilang itu namanya kereta. Kalau daerah kampung bilang kereta. Jadi kalau buat teman-teman di daerahnya itu, kalau bilangkan Honda ini apa ya? Silahkan di komentar di bawah ya. Oke. Jadi saya menyebutkan sudah motor aja ya, biar lebih jelas tentang Honda ini. Oke. Lanjut. Terus yang saya suka juga disc brake-nya ya. Dia lebih padat. Juga pengirimannya juga lebih padat juga ya. Nah, itu kelebihan dari Honda PCX ini. Dari Honda PCX ini, dia itu dari bodi-bodinya itu dia nggak longgar ya, dia padat lemannya nih. Nah, ini nggak ada goyang sedikit pun, nggak ada bunyi-bunyi atau segala macam. Oke, di bagian visor juga saya suka kelebihan dari Honda PCX ini. Tapi ini sering terjadi kalau ada anak-anak itu kan, apalagi pada saat mencuci Honda, jadi lapnya ini kena baret-baretan. Oke, itu nanti saja kita bahas tentang kekurangannya. Sekarang kita membahas tentang kelebihannya dulu. Oke, lanjut. Saya ingin di bagian samping ya. Oke.
Oke, teman-teman, jadi kita berada di bagian samping sebelah kanan di Honda PCX 160 ini ya. Nah, kelebihan dari 106 Honda PCX 160 ini yang saya suka itu di bagian lekukan ini ya. Lekukan bagian depan ini saya suka. Nah, ini dia lebih meruncing atau padat gitulah kalau dilihat dari atas. Oke. Juga di bagian pijakan kaki juga dia sudah apa namanya ini, melipat bentuknya, lebih leluasa kan, nggak nongol kali ini kalau dibilang. Nah, ini dia. Wah, nah untuk selanjutnya di bagian knalpot juga saya suka ya. Knalpotnya ini lebih membesar dia, kayak knalpot CB 150 sekarang ya, masih aneh. Nah, ini kayak knalpot 150. Jadi saya suka knalpotnya, dan ada juga pelindungnya di bagian depan ini ya. Nah, untuk selanjutnya juga di bagian samping saya lihat di ini untuk apa ini ya, per ya kalau dibilang ya. Saya suka juga di bagian ini juga, saya suka juga ya. Ini dia kenceng, bisa menahan bobot beratnya orang yang kalau dibonceng. Oke, itu saja yang saya suka dari PCX 160 ini ya di bagian samping. Kalau dilihat dari samping itu kayaknya lebih kokoh ya, gagah dilihat. Oke, selanjutnya kita review di bagian belakang ya. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang saya berada di belakang Honda PCX 160 ini ya. Untuk yang saya sukai di bagian belakang di Honda PCX 160 ini, di bagian lampunya udah jelas ya. Di bagian lampu belakang ini dia kayak seperti huruf X bentuknya. Nah, juga di bagian sayap belakang sini juga dia lebih membesar ya. Nah, juga di bagian ban saya suka lebih besar dia, dengan profil ban 130/70 ring 13 ya kalau di bagian belakang, ring 13 ya. Nah, ini dia ring 13. Oke, itu saja ya untuk di bagian belakang di Honda PCX 160. Untuk kelebihannya saya suka dengan Honda PCX ini. Jadi, nah sekarang kita membicarakan tentang kekurangannya. Nah, oke. Oke teman-teman, jadi sekarang kita membicarakan tentang kekurangan dari Honda PCX 160 ini yang sudah saya pakai selama 1 tahun ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai Honda PCX 160, apa saja keluhan kalian silakan diketik dalam komentar bawah ini ya. Nah, menurut saya pribadi, selama saya pakai selama 1 tahun, kekurangan dari Honda PCX ini yaitu di bagian yang pertama, untuk buka ini ya, tangki BBM, tangki bensin. Nah, jika kita buka ini dia nggak bisa mental, dia mentok di sini aja. Nah, di sini dia kekurangan dari Honda ini. Apa mungkin pernya atau gimana ya. Nah, ini yang sering saya rasakan, yang sering saya kendalai pada saat untuk mengisi bensin atau BBM. Pada saat kita mau ngisi bensin, kita mesti nyongkel-nyongkel dulu. Nah, saya sarankan buat Honda,
buat di sini atau untuk cantelan di bagian sini ya. Kalau dia untuk mengisi bensin atau untuk mau membukanya, dia lebih mudah, lebih gampang. Nah, ini kan dia lurus, jadi susah. Ini di congkel pakai jari aja dia susah. Nah, nggak ada ruang untuk membukanya. Jadi itu saja kekurangan dari Honda PCX 160 ini ya. Nah, oke. Itu yang pertama ya. Lanjut untuk yang kedua. Untuk di bagian sini ya. Untuk buka tangki, untuk buka ini dudukan, untuk buka dashboard ini. Untuk ini pencetan apa ini dia agak susah. Nah, itu tadi. Agak susah, kadang dia macet, kadang dia dipencet tidak bisa. Dia mentok. Kadang lembut, kadang keras. Itu tadi. Itu kekurangan dari Honda PCX. Lanjut untuk yang ketiga. Di bagian mesin ya. Apa mungkin di Honda sekarang mesinnya itu lebih kasar ya daripada Honda sebelumnya. Saya mempunyai Honda Vario 2013, sudah 9 tahun pemakaian, sekarang masih ada. Nanti kapan-kapan kita review Honda Vario-nya. Nah, itu dia suaranya lebih halus daripada Honda PCX 160 ini. Nah, saya bandingkan dengan Vario 125 All 2013 punya saya, itu jauh berbeda dengan suaranya. Suaranya lebih lembut. Kalau dibandingkan ini lebih kasar. Nah, itu tadi kekurangan dari Honda PCX. Nah, selanjutnya yang terakhir, untuk Honda 160 2022 ini, apabila dia nanjak, dia seperti bunyi krek. Nah, itu tadi. Itulah saya rasakan waktu dalam perjalanan pada saat nanjak. Nanti kita akan review tentang ini ya pada saat kita jalan-jalan. Ini saya akan ajak teman-teman untuk merasakan apa yang ada di Honda PCX 160 ini. Oke, itu saja kekurangannya ya. Ini menurut saya yang ada di Honda PCX saya ini. Jadi menurut teman-teman di Honda PCX 160 teman-teman itu gimana, apa yang teman-teman rasakan selama punya Honda 100 PCX 160 ini ya. Buat komentarnya di bawah. Oke, itu saja sih penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai Honda PCX 160 ini. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai Honda PCX 160, nah, itu tadi supaya teman-teman lebih paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Kemungkinan dari situlah yang kita rasakan pada saat ada kekurangan pada Honda masing-masing. Setiap kendaraan pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, oke, semoga video ini bermanfaat. Itu saja video dari saya. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe-nya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.